Selamat malam, Smart Listeners seluruh Indonesia. Kembali saya, William Darmawan, hadir menjumpai Anda dalam Smart Motivation, Smart Listeners. Kita itu ya kadang-kadang suka takut mendengar pendapat orang, komentar orang, kritik orang gitu ya. Ternyata kita bisa loh meraih puncak atau performa puncak. Tentunya kalau kita bisa fear of others people's opinion. Nah, pada malam hari kita akan mengulik rahasia performa puncak merdeka dari FOPO atau Fear of Other People's Opinions. Silakan bergabung bersama kami di WhatsApp 0812 11 12 959 dan kami juga sedang streaming di YouTube channel Smart FM. Bersama dengan founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant, Bapak Eloy Zaluku. Halo Pak Eloy. Yes, halo Mas William, semangat pagi dan pagi. Gimana kabarnya Pak Eloy? Alhamdulillah, siap menginspirasi Indonesia Raya. Baik, untuk Anda semua silahkan bergabung bersama kami di WhatsApp 0812 11 12 959 dan kami juga sedang streaming di YouTube channel Smart FM. Pak Eloy, kita membahas soal FOPO, Fears of Others People's Opinions. Kenapa topik ini diangkat Pak sebagai pembuka? Siap. Ini sih keren banget ya. Dan karena saya membaca buku yang dituliskan oleh Michael Gervais PhD, beliau ini adalah seorang performance psychologist. Dan memang beliau menemukan kegagalan banyak orang itu bukan karena kurang mampu, tetapi seringkali karena takut pada opini orang lain. Dan kalau kita bisa merdeka dari apa kata orang, nah justru lah performa puncak itu akan kita dapatkan. Dan malam ini kita akan bahas detail, Mas William. Baik, rahasia performa puncak merdeka dari FOPO. Nah, sebelum bahas lebih jauh, bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, kenapa FOPO itu dan kenapa penting gitu ya menjadi perhatian kita? Right. Nah, smart listeners, saya bahas ya, apa FOPO. Biasanya kan kita tahu FOMO. Fear of missing out. Nah, ini FOPO. Ini bukan dari saya, tapi dari Michael Gervais. Beliau mengatakan FOPO, ya, singkatan dari Fear of Other People's Opinions. Atau ketakutan, Mas William. Ketakutan terhadap apa kata orang tentang kita. Nah, kemudian kita perlu membahas dong. Jadi siapa sih sebetulnya Michael Gervais ini? Beliau high performance psychologist yang dikenal karena bekerja dengan para performa puncak dunia lah. Jadi termasuk atlet olimpiade dan pemegang rekor dunia, para CEO, pemimpin dari perusahaan Fortune 50 ya. Selama lebih dari dia 20 tahun, dia mempelajari pola mental juara dan menemukan satu hambatan besar yang sering muncul. Apa itu? Ya tadi FOPO atau ketakutan terhadap kata orang. Dan menurut Gervais, banyak orang gagal bukan karena kurang mampu, seperti tadi saya sampaikan di awal, tapi karena hidup untuk validasi. Ketika seseorang tidak lagi dikendalikan oleh FOPO, justru performa, keberanian, dan potensi terbaiknya mulai muncul. Nah, itulah. Dan tentu kita perlu banget kan membahas hal yang seperti ini, karena ya bayangkan saja tadi kalau kita bisa merdeka dari kefopoan itu, ya kita akan meraih kesuksesan yang lebih besar. Kita nanti bisa bahas lebih detail apa hubungan FOPO dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, langsung saja Pak Eloy, kalau begitu hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari di kantor, bermasyarakat, kemudian berkarir gitu ya, berbisnis, itu apa ya Pak? Right, jadi smart listeners, FOPO hadir dalam ya keseharian kita, bukan hanya pada orang-orang yang tampil di panggung ternyata, bukan hanya orang-orang ternama, tapi juga kepada, kita ambil contoh ya, orang tua yang takut dinilai oleh orang lain, mahasiswa yang memilih jurusan karena tekanan teman-temannya, pemimpin yang mengambil keputusan demi popularitas, atau seseorang yang tidak berani berkata tidak karena ya takut kalau orang lain, teman-temannya menjauhi dia. Michael Gervais kemudian, smart listeners, mengatakan bahwa ketika FOPO yang mendorong kehidupan seseorang,
kompas hidupnya bergeser. Orang itu tidak lagi bergerak berdasarkan prinsip nilai dan tujuan hidupnya, tetapi berdasarkan opini orang lain. Bisa dibayangkan kan, kalau itu yang terjadi, ya tentu saja ya hidup menjadi begitu berat ya, tekanan ya, dan jauh dari keaslian diri. Perjalanan apa yang terjadi kemudian ya bisa kehilangan arah, meski dari luar sih kelihatannya karirnya bagus, uangnya banyak, tapi tidak pernah mendapatkan damai dan kebahagiaan sejati. Nah, karena itu, smart listeners, kita bahas ini. Harapan saya setelah kita memahami ini, maka pertama kita menuju kebebasan psikologis. Apa artinya? Begini ya, banyak orang tidak berani bertindak atau melakukan sesuatu karena hidupnya dikendalikan opini orang lain. Apa kata tetangga? Apa kata teman-temanku nanti? Namun ketika seseorang sadar bahwa kita tidak harus hidup kok menurut kata orang, nah keberanian itu mulai muncul. Dan kita mulai mengambil keputusan berdasarkan apa? Apa yang kita anggap itu benar, apa yang kita anggap itu baik untuk kita dan keluarga kita, bukan persetujuan orang yang kadang-kadang orang itu juga nggak peduli kok dengan apa yang sedang kita jalani. Betul. Dan ketika FOPO tadi menurun, bahkan kita bebas darinya, fokus kita justru meningkat, listeners. Kreativitas kita mulai mengalir, performa kita naik, dan hidup terasa tentu saja ya bisa dibayangkan ya. Enteng beban di gitu pundak ya. ini jadi lebih ringan kan Mas Williamnya. Kita tuh rasa takut yang membayangi kita selama ini, takut salah lah, apa kata orang, itu mulai hilang. Jadi relasi pun menjadi lebih jujur loh, tanpa topeng. Dan seseorang mulai menemukan identitas sejatinya. Inilah awal mastery, ketika nilai diri tidak ditentukan lagi oleh validasi dan penilaian orang lain. Itu keren banget sih. Demikian, Mas William. Katanya nih ya, di bukunya Michael Gervais juga ini dikatakan banyak sebetulnya tokoh-tokoh besar dunia itu pernah terjebak fear of people's opinion. Ini maksudnya gimana ya, Pak? Bener banget. Saya membaca dari buku itu ya, satu orang sangat terkenal itu dalam bidang musik namanya Beethoven. Dan beliau kan dikenal sebagai salah satu komponis terbesar dalam sejarah musik dunia. Beethoven bukan hanya tentang bakat dan kerasnya perjuangan hidup, smart listeners, tapi tentang pertarungan batin melawan FOPO ini loh. Dan inilah yang membuat kisahnya begitu relevan bagi kita dalam pembahasan ini. Loh, kenapa? Smart listeners, pada puncak karirnya Beethoven, dia tuh mulai kehilangan pendengaran. Bagi seorang musisi, itu bukan sekedar masalah fisik kan. Itu ancaman terhadap apa? Identitas, reputasi, dan martabatnya dia. Di masa itu, seorang komponis dinilai bukan hanya dari karyanya, tapi bagaimana ia tampil, mendengar, memimpin orkestra. Maka wajar ketika Beethoven bertanya dalam hati, apa kata orang nanti? Apakah saya akan ditertawakan? Apakah saya masih layak disebut seorang komponis? Ketakutan itu, smart listeners, begitu besar sampai dia menuliskan sebuah tulisan, sebuah dokumen yang mengungkapkan rasa putus asa atas kejadian itu. Beethoven hampir menyerah, bukan karena ia tidak mampu, bukan, tetapi karena ia takut dinilai gagal oleh publik, oleh orang lain. Tapi smart listeners, titik baliknya itu luar biasa sekali. Beethoven memutuskan untuk apa? Berhenti hidup demi penerimaan orang lain. Ia memilih menciptakan lagu bukan untuk dikagumi lagi, bukan, tapi karena ia ingin melakukannya. Dia yakin tuh panggilan hidup saya. Dan ironinya, karya-karya terbesar dari Beethoven justru tercipta setelah ia tuli, termasuk Simfoni Number 9 yang sangat terkenal di dunia. Nah, kisah ini apa? Ini mengingatkan kita, smart listeners, ketika hidup dikendalikan oleh opini orang lain, potensi itu mengecil, kita apa-apa takut. Tetapi ketika kita bertindak berdasarkan, ini loh, aku yakin ini yang baik untukku dan keluargaku dan masa depanku. Ini panggilanku, maka kreativitas kita mulai keluar, kita tidak lagi takut gagal, dan justru performa dan keberhasilan itu menunggu di sana. Michael Gervais menulis, the more we value things outside our control,
the less control we have. Artinya, semakin kita itu tergantung pada hal-hal di luar diri kita, seperti opini orang lain, semakin hidup kita itu kehilangan kendali. Tetapi ketika kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, apa itu? Tindakan kita, kerja keras kita, maka disitulah kehidupan itu menjadi lebih baik. Dan itulah yang disebut sebagai performa puncak. Performa puncak ya. Dan ini proses yang salah satunya perlu kita lakukan adalah bagaimana kita tidak mendengarkan pendapat-pendapat orang lain. Bukan pendapat, tapi mungkin rasa-rasa sinis dari orang lain gitu ya. Fear of other people's opinions. Dan untuk Anda semua silakan bergabung bersama kami di WhatsApp 0812 11 12 959 dan kami juga sedang streaming di YouTube channel Smart FM. Kami kembali setelah jeda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Topik kita di malam hari ini tentang rahasia performa puncak merdeka dari FOPO, Fear of Other People's Opinions, bersama dengan founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant Pak Eloy Zaluku. Dan kita lanjutkan diskusi pada malam hari ini, Smart Listeners. Tadi sudah dikasih contoh ya bagaimana Beethoven itu berkarya ketika dia tuli dan menghasilkan karya yang sangat baik dan terkenal. Bahkan menjadi blueprintnya dia sampai saat ini. Nah, kalau kita membahas lagi nih Pak, tentang fear of others people opinions. Ketakutan terhadap opini orang lain. Nah, tapi dalam buku Michael Gervais, ia mengatakan bahwa FOPO bukan sekedar rasa malu atau canggung. Jadi FOPO ini adalah sistem mental yang tertanam di diri kita. Maksudnya gimana sih Pak Eloy? Yes. Benar banget. Ini ada hubungannya dengan neuroscience yang biasa kita bahas itu kan. Jadi, ya, small listeners, FOPO bukan hanya perasaan sesaat, bukan. Bukan hanya gugup ketika tampil atau malu saat bicara di depan umum, bukan. FOPO itu ya kerjanya itu lebih dalam dari itu, small listeners. Ia adalah mekanisme psikologis otomatis yang mempengaruhi cara kita mengambil keputusan. Ya, benar. Cara kita bertindak, dan intinya tuh memandang diri sendiri, cara kita memandang diri sendiri. Coba bayangkan, small listeners. Seperti aplikasi yang berjalan di background handphone kita, semacam itu loh. Kita nggak lihat, tapi ia menghabiskan baterai kita, menghabiskan tenaga, menghabiskan energi. FOPO tuh kayak gitu tuh, diam-diam tapi menguras kepercayaan diri kita, menguras energi kita, dan keberanian kita hilang. Jadi Michael Gervais menjelaskan bahwa FOPO itu muncul ketika nilai diri kita itu bergantung pada penilaian orang lain. Dengan kata lain, kita mulai hidup dengan pola pikir, saya berharga, saya ini hebat, saya ini keren, kalau orang lain mengatakan saya keren, kalau orang lain mengatakan saya hebat, kalau menyetujui apa yang saya lakukan, kalau enggak ya saya nggak ada nilai apa-apa. Saya kasih beberapa contoh ya Mas William. Jadi gini, smart listeners, dalam kehidupan sehari-hari misalnya di dunia profesional, seseorang punya ide penting dalam rapat, gitu. Rapat strategis lah ya. Tetapi menahan diri karena takut apa? Dianggap nanti kurang pinter. Kalau dia bertanya atau memberikan pendapat yang dia pikir, belum tentu juga bagus. Atau takut idenya tuh tidak populer. Padahal idenya bisa menjadi terobosan besar. Ini apalagi orang Indonesia ya. Ini seringkali tuh ketakutan tuh menyampaikan pendapat. Saya dengar dari beberapa rekan-rekan yang bekerja di multinational company yang membuat orang Indonesia itu kalah dari misalnya ya teman-teman dari India. India itu ngomong dulu aja. Ya, nggak peduli itu nanti bagus apa nggak bagus. Yang penting ngomong dulu. Jadi karena mereka nggak peduli apa yang kata orang tentang mereka itulah. Nah, kita ini terlalu banyak yang menjadi korban FOPO ini justru. Atau dalam keputusan karir lah. Banyak orang ingin pindah pekerjaan atau memulai bidang baru yang mereka sukai, tetapi menunda. Karena apa? Mereka mikir gini, ya nanti kata orang kok karirnya mundur,
kok tinggalkan pekerjaan mapan, kayak gitu-gitu loh. Jadi atau ada juga ingin memulai bisnis kecil, imut. Misalnya membuka usaha laundry, catering, atau Iya. online shop. Tetapi menahan diri, smart listeners, karena takut. Nah, masa pengalaman 20 tahun kok kerjanya jual makanan. Masa lulusan S2 kerjaannya kok buka laundry. Ini kan orang-orang tuh ya mikir tuh ke arah sana. Padahal berapa banyak orang kaya raya dari bisnis laundry, Om. Berapa banyak orang berhasil karena bisnis makanan. Nah, jadi Popo juga muncul dalam gaya hidup. Ada orang yang sebenarnya ingin hidup sederhana aja lah. Hemat supaya bisa menabung, berinvestasi untuk anak-anak, untuk masa tua. Tapi nggak bisa. Simply karena apa? Takut nanti kalau sepatunya nggak baru, jamnya nggak branded, nggak pakai mobil, kemana-mana naik motor. Takut kalau dianggap tuh nggak sukses itu loh. Oh, iya. Jadi ia memaksakan diri membeli barang, nongkrong di tempat mahal, atau mengikuti gaya hidup tertentu yang sebetulnya itu bukan keinginan dia. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang justru kenapa kita bahas di sini. Ya karena ya saya pernah menjadi korban FOPO ini, dan sampai hari ini kalau saya nggak hati-hati itu seperti udah menunggu di luar pintu nih kalau nggak hati-hati. Hilang ikut-ikutan FOPO dan akhirnya kerja mati-matian hanya untuk membayar cicilan yang sebetulnya saya nggak butuh, Bos. Tapi FOPO Jadi, ini kan tidak ya. selalu berkaitan dengan gaya hidup, kemudian tuntutan sosial ya Pak. Tapi kan juga mungkin kaitannya dengan misalnya dia ngomongin kok dia mungkin ambisius banget di kantor gitu ya. Oh kok dia di kantor kayaknya gimana gitu. Itu juga kan kaitannya dengan dalam karir kita ya Pak. Benar banget. Dan kita pernah membahas itu beberapa bulan yang lalu ya. Carl Jung itu seorang psikolog ternama mengatakan bahwa ketika kita usia 4 tahun loh, kita sudah mulai mengembangkan namanya social mask, topeng sosial kita. Kita tuh akhirnya melakukan sesuatu kalau papa mama senyum atau membuat teman-teman di sekitar kita itu happy. Tapi kalau kita mulai ditegur, kita itu tidak lagi melakukan hal itu, dan itu kemudian menjadi FOPO, fear of other people's opinions, dan itu sampai pada kehidupan dewasa kita, termasuk tadi ambisius. Apa salahnya dengan ambisius kalau memang itu berbuah baik untuk kita dan sesama? Tetapi akhirnya benar tadi yang dikatakan Mas William, kan FOPO bekerja seperti suara otomatis di dalam kepala kita tadi. Jangan bicara, jangan ambil risiko, jangan terlihat berbeda, ikuti apa yang aman, apa kata orang, pastikan orang suka kamu. Dan semua inilah yang sering membuat kita menahan potensi, dan kita menjadi versi kecil dari diri kita sendiri. Nggak ada performa puncak di sana. Dan saya rasa di era digital sekarang nih memang tuntutannya cukup besar ya, karena kita kecenderungan untuk membandingkan tuh lebih mudah. Kalau dulu kan agak susah gitu ya melihat foto-foto teman-teman SMA itu mesti buka album foto dulu gitu. Kalau sekarang kok teman SMA, teman ini kok kayaknya kalau kita membandingkan mungkin ya ada rasa-rasa kecil hati juga gitu ya dari sebagian kita ya, nggak semua ya. Dan ini akhirnya membuat kita jadi comparison. Nah ini gimana nih Pak? Bener banget. Jadi ini bagian yang ironis memang. Kita hidup di zaman teknologi maju, tetapi justru sistem sosialnya memperbesar FOPO yang kita bahas ini. Benar, media sosial membuat kita comparing itu, membandingkan hidup kita dengan highlights teman-teman kita, bukan realitas orang lain. Dan seringkali yang kita lihat di media sosial itu kan sebetulnya bukan yang sebenarnya ya. Foto liburan, prestasi, pencapaian, kebahagiaan, semua tampil dalam versi terbaiknya. Kan nggak ada orang ya yang munculkan foto liburannya itu lagi marah dengan pasangannya. Lagi berantem. Nggak lagi berantem gitu. Kan nggak ada yang munculkan foto di media sosialnya tuh yang keadaannya lagi nggak banget. Jadi yang kita lihat itu kan hanya potongan-potongan kecil, dan seringkali itu filternya dahsyat sih. Jadi akibatnya banyak orang bukan lagi hidup tetapi menampilkan hidup. Dan dalam hidup mode tampil itulah melelahkan banget itu. Oh man, very tiring, karena selalu ada tekanan untuk terlihat lebih berhasil, lebih bahagia, lebih itu tiring banget sih. Saya sih nggak mau sih. Kenapa saya membahas hal seperti ini? Karena capek sih ya melakukan itu ya. FOPO itu bekerja sangat kuat di era digital, betul. Dan
parameternya nilai diri berubah menjadi angka, likes, berapa followersnya, komentar-komentarnya, validasi digital dan aduh men, dan seringkali orang-orang itu sebetulnya nggak peduli kok pada kita. Mereka cuma sekedar ngetik aja gitu ya. Pengen Jadi ngeliat Popo aja. bukan, ya Popo itu mempengaruhi emosi kita loh, mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Karena itu Michael Gervais itu menantang kita dengan satu pertanyaan sederhana namun tajam menurut saya. Dia bilang gini, apakah saya melakukan ini karena memang saya yakin ini benar, ini baik, atau karena ya simply karena saya ingin diterima? Nah, itu pertanyaan malam ini yang kita perlu tanyakan pada diri masing-masing smart listeners. Demikian. Mas Willy. Apa dampaknya Pak ketika kita terlalu FOPO Pak dalam kehidupan sehari-hari dan berkarir? Stres banget ya. Stres banget sih. Mhm. Sampai level tertentu stres itu boleh untuk meningkatkan, untuk mengeluarkan potensi terbaik kita. Tapi sampai level tertentu kita harus hati-hati. Karena stres banget ya, bisa dibayangin ya, orang hidup tuh karena kata orang. Aduh, nggak mau deh saya. Dan tadi dikatakan ya bahwa di media sosial ini kita seperti menampilkan hidup hanya cuplikan-cuplikan, sama kayak kita lagi bikin film ya, itu kan mungkin balik layarnya nggak ditampilkan gitu, tapi film-film yang mungkin ingin kita tampilkan ya kita tayangkan. Nah, kira-kira menampilkan hidup ini menjadi semacam topeng nggak sih Pak? Banget, dan justru itu yang Pak Eloy, kita... audionya kurang terdengar Pak Eloy, silakan. Bagaimana sekarang terdengar? Bisa lebih di volumenya dibesarkan, silakan Pak Eloy. Oke. Iya, jadi justru itulah yang kita mau hindari ya. Kita nggak mau jadi korban dari media sosial itu. Tentu kita mau memperlihatkan yang terbaik. Tetapi intinya begini, stop worrying about what other people think about you. Mari kita belajar untuk berhenti terlalu peduli pada apa kata orang, karena itu nanti ujungnya itu waduh, nggak kebayang deh. Termasuk yang kita pernah bahas di beberapa episode yang lalu kan. Membeli barang-barang yang sebetulnya tidak kita butuhkan. Dan akhirnya seumur hidup kita habiskan waktu dan tenaga hanya untuk membayar cicilan-cicilannya. Masa itu hidup yang kita mau dapatkan sih? Enggak lah. Nah, ini nanti kita lihat ya, bahwa ternyata obatnya itu tentu saja tentang identitas kita. Sebelum kesannya nanti kita bahas dulu mengenai psikologi of fear. Bagaimana sih manusia itu ternyata makhluk yang takut ini, takut itu, takut ini, dan takut itu. Itulah sebab kenapa FOPO itu menjadi bagian dari kehidupan banyak orang. Dan bagaimana kita bisa bebas darinya. Baik ya, bagaimana kita bisa bebas dari, nanti kita akan mengetahui lebih mendalam lagi gimana caranya nih supaya bebas dari FOPO ini di tengah tuntutan zaman, di tengah sosial media. Nanti juga akan kita temukan jawabannya. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Motivation. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Motivation, dan tidak terasa sudah masuk sesi ketiga di malam hari ini. Dan kita lanjutkan diskusi ya tentang FOPO ini ya, Fear of Other People's Opinions, my listeners. Nah, kalau gitu Pak Eloy, apa yang sebenarnya membuat FOPO ini begitu kuat? Dan apa yang membuat seseorang itu begitu takut terhadap opini orang lain, sampai-sampai itu mengubah keputusan hidupnya? Ya, pertanyaan menarik sekali, dan justru itulah yang membuat Michael Gervais melakukan banyak observasi dan menuliskan buku ini ya. Beliau menjelaskan dalam bukunya bahwa FOPO menjadi kuat bukan hanya karena faktor psikologis, tapi karena ada 3 ketakutan inti yang bekerja di balik layar pikiran manusia. Ada 3, smart listeners. Ada 3. Yang pertama, fear of judgment. Takut dinilai, takut dihakimi, takut dinilai tadi. Dan
saya yakin smart listeners di seluruh Indonesia sangat akrab dengan kalimat nanti dikira apa ya? Nanti orang mikir apa ya? Ini adalah kalimat yang sering muncul sebelum kita berbicara, mencoba hal baru atau mengambil langkah penting. Iya. Dan ketakutan ini, Mas William, membuat kita lebih fokus pada bagaimana kita terlihat daripada siapa kita yang sebenarnya. Bukan konten atau isi diri kita yang jadi fokus, tetapi impresi terhadap orang lain. Yang kedua, ketakutan namanya fear of failure, takut gagal. Ya, tapi sebenarnya bukan gagal yang kita takutkan. Banyak orang justru belajar dari kegagalan kan. Yang kita takutkan adalah kelihatan gagal, bukan gagalnya. Kita tuh takut terlihat gagal. Lagi-lagi apa kata orang. Kita takut menjadi bahan pembicaraan, takut diperhatikan karena salah langkah dalam pekerjaan, bisnis, keluarga, dan takut menjadi contoh yang dibahas di belakang kita, sehingga akhirnya banyak orang tuh memilih tidak mencoba apa-apa. Udah nggak usah, daripada mencoba tapi nanti ya malah diomongin orang karena takut apa ya tadi, kurang sukses dan segalanya. Dan yang ketiga, fear of not belonging. Takut itu nggak diterima dalam sebuah komunitas. Ya. Dan Kehidupan sosial. Exactly. Bermasyarakat. Ya, dan ini berakar dari kebutuhan manusia sejak kecil ya, Mas William. Kita ingin menjadi bagian dari kelompok, ya, komunitas, identitas tertentu. Sejak kecil kan kita sering mendengar seperti, kamu tuh nggak usah aneh-aneh deh. Gitu. Beda banget deh kamu. Jangan terlalu kelihatan menonjol gitulah. Nanti kamu malah dibenci teman-teman mulu. Udah nggak usah bikin masalah, udah ikutin aja. Apa sih susahnya? Lama-lama tanpa sadar kita belajar bahwa ya udah aman aja dah. Kita mengikuti arus aja dah daripada ya kita tampil sebagaimana jati diri kita nanti malah dibenci, nggak diterima dalam pertemanan. Dan itu terbawa sampai hari ini, dan itu yang membuat saya kira ya di Indonesia ini banyak. Coba deh kalau kita lihat-lihat siapa sih penemu di bangsa kita? Penemunya siapa? Jarang banget. Ya ini salah satunya. Karena kita nggak mau beda. Nah itu Mas William. Nggak mau menonjol itu juga menjadi satu kultur di Indonesia ya. Mostly, Budaya bukan banget. semua. Ya, budaya banget itu. Tidak semua, tapi mostly-nya begitu. Saya setuju sekali. Jadi, smart listeners, Popo itu berkembang bukan hanya di kepala kita, tapi juga di lingkungan kita. Kita hidup dalam masyarakat yang sering memberi itu kan, memberi apa? Label-label itu loh. Ya. Pak, Ya. Eloy suaranya tampaknya semakin pelan nih Pak Eloy. Oh, oke. Dan ya, memberi label dan membandingkan dan mengukur keberhasilan orang tuh ya dasarnya standar sosial itu loh. Akibatnya banyak orang akhirnya memilih hidup yang aman-aman aja dah, stabil-stabil aja, normal-normal aja. Dan tetapi ya itu kan jadi tidak otentik. Betul. Dan tidak memberikan dampak. Saya kasih contoh, dalam kehidupan modern muncul dalam banyak bentuk. Misalnya seseorang yang ingin berkata jujur dalam relasi, dalam hubungan sosialnya kepada pasangan, keluarga, atau rekan kerja. Tapi dia memilih diam karena takut dianggap sensitif banget dulu. Dan dia nggak mau membuat suasana canggung kan. Dan diamnya bukan karena bijak, tapi karena dia takut dinilai dan ditolak. Ada juga pekerja yang sebenarnya butuh istirahat setelah bekerja keras, namun tetap berkata, iya Pak, iya Bu. Nggak enakan ini orang Indonesia. Nggak enakan. Dan pada semua tugas ya begitu, karena takut dilihat nanti tidak sanggup atau takut mengecewakan atasan gitu kan. Atau seseorang ingin hidup lebih sehat, olahraga, tidur cukup, makan lebih baik, tapi nggak akhirnya batal deh tuh karena temennya ngomong, lebay dulu so disiplin, udahlah ayolah. Dan dalam dunia kerja juga begitu kan Mas William, ada orang yang punya ide berbeda, inovatif, tapi memilih menyimpannya untuk diri sendiri karena takut dianggap
ya itu pola pikirnya kok beda dari mayoritas ya. Mhm. Nah, di sisi lain ada yang ingin hidup dengan integritas, menolak hal-hal yang tidak etis, tapi akhirnya mengikuti arus. Itulah terjadi di bangsa kita ini. Banyak loh orang-orang masuk dalam lembaga, institusi tertentu, awalnya tuh murni loh, ini Idealis. berjuang, idealis. Ya, tunggu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, hilang idealismenya karena lingkungan di sana. Kalau dia beda, waduh dibully loh. Ya udah ikut dah. Nah, itu yang terjadi. Jadi memang sebegitu terpengaruhnya ya masyarakat kita atau mungkin kita secara individu dari FOPOS ini, Smart Listeners ya, fear of people opinions. Dan memang ternyata sebegitu berdampak juga ke keputusan-keputusan kita. Tadi Pak Eloy sempat menyampaikan juga, ini mohon maaf ya, ini bukan menyinggung, tapi kan ada nih kita dengar cerita, misalnya dia ini idealis banget waktu jadi mahasiswa. Kita tahu track recordnya, Smart Listeners. Kemudian ketika dia mungkin masuk ke sebuah lembaga atau mungkin sebuah perusahaan deh taruhlah gitu ya. Tapi godaan-godaan itu yang akhirnya membuat rasa idealismenya itu jadi berbanding dibanding waktu dia masih mahasiswa gitu. Nah, gimana nih Pak Eloy? Banget. Jadi ada 2 hal yang saya pikirkan kenapa itu terjadi. Ya. Yang pertama adalah FOPO ini, fear of other people's opinions. Tetapi yang kedua, itu ada satu penelitian tentang the power of incentive. Jadi minggu depan kita juga akan menyinggung itu ya. Kenapa ya orang-orang yang tadinya punya idealisme, lalu kemudian masuk dalam satu struktur lembaga tertentu, entah itu menjadi menteri, atau itu menjadi direktur di salah satu perusahaan milik negara, kok hilang idealismenya. Nah, nanti kita lihat ya. Mudah-mudahan minggu depan kita ada waktu untuk membahas hasil penelitian mengenai hal itu. Salah satunya insentif. Ya. Nah, sampai batasan apa nih Pak ketika FOPO ini begitu berbahaya dalam kehidupan kita? Atau kita harus benar-benar yang jalan lurus sesuai dengan apa yang kita anggap benar, atau mungkin kita anggap itu sesuatu yang mungkin sesuai dengan jalurnya gitu Pak? Kita kembali ya pada 3 ketakutan manusia tadi yang sangat mendasar. Coba, Audionya Pak Pak Eloy tampaknya menjauh lagi. Coba. Oke, next. Siap. Oke, jadi smart listeners, kan kita juga harus beradaptasi dengan lingkungan. Disitulah seninya kan ya. Di satu sisi kita harus punya prinsip. Abraham Lincoln pernah mengatakan, letakkan kakimu di suatu tempat dan berdirilah teguh. Jadi artinya apa? Harus punya prinsip nilainya dulu. Baru kemudian kita bisa berdiri teguh dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh 3 ketakutan tadi. Ketakutan apa sih tadi? Fear of judgment, takut dinilai orang. Kalau sudah punya prinsip, kalau kita sudah punya nilai apa yang kita perjuangkan, ya kita nggak terlalu peduli terhadap semua opini dan penilaian orang kan, karena we know who we are. Bukan berarti kita tidak mendengarkan opini orang, kita dengarkan, tetapi tidak semuanya kita telan. Betul. Demikian juga dengan fear of failure tadi kan, failure, takut gagal. Well, we know bahwa semua orang yang pernah mencapai titik puncak keberhasilan melewati kegagalan kok. Setuju. Dan kita paham, hidup ini kan ada potongan-potongannya. Bahkan kalau Mas William ingat, kita pernah membahas mengenai seseorang tuh Tuhan izinkan patah loh. Tuhan tuh bisa izinkan seseorang tuh hidupnya diguncangkan. Dan itu tuh tidak harus dinilai sebagai kegagalan, lalu kita menjauhi dia, menganggap dia rendah. Jangan salah. Banyak orang yang lagi melewati namanya itu kegagalan, padahal Tuhan lagi membentuk dia untuk apa? Kan kita ada 6 hal yang kita bicarakan di sesi-sesi series itu. Disadarkan, diteguhkan, bahkan kemudian nanti dia menjadi orang yang semakin kuat. Dan yang terakhir, fear of not belonging, takut tidak diterima. Sebetulnya kalau kita paham, juga kalau dikaitkan di pembahasan yang lalu itu, jangan-jangan justru
kesulitan, kegagalan yang kita sedang hadapi, justru memang kita itu lagi disaring, ada orang-orang yang memang we are not belong there. Kita tuh justru jangan lama-lama di lingkungan orang-orang itu. Nah itu loh, jadi fear of other people's opinions itu bisa daya rusaknya tinggi sekali. Tetapi bukan berarti kita juga menjadi orang yang tidak peduli apa kata orang. Ya kita menjadi bijak sajalah, wise. Ada suara-suara yang perlu untuk kita dengarkan, kita pertimbangkan dan membuat kita manusia yang lebih baik. Tetapi tidak semua orang perlu kita pertimbangkan opininya. Apalagi orang-orang yang tidak terlalu mengenal kita. Dan kita punya prinsip nilai yang berbeda kok. Itu sih yang perlu disampaikan dan dipahami, Mas William. Nah, setelah jeda nanti kita akan mengetahui bagaimana FOPO ini bisa dikalahkan. Sekaligus juga nanti akan saya bacakan pendapat yang sudah masuk. Tetaplah bersama kami. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Tidak terasa sudah masuk sesi terakhir di malam hari ini. Nanti akan saya bacakan pendapat yang sudah masuk. Namun saya mungkin minta sedikit pencerahan nih dari Pak Eloy Zaluku. Bagaimana FOPO ini bisa dikalahkan, Pak? Yes. Kata kuncinya self-identity. Self-identity itu artinya bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. Oke? Jadi smart listeners, FOPO hanya berkuasa ketika seseorang belum yakin siapa dirinya. Artinya ketika identitas seseorang rapuh, ia akan terus mencari validasi dari luar tentu saja karena belum menemukan dasar yang kuat di dalam dirinya, smart listeners. Maka Michael Gervais menjelaskan bahwa identitas manusia itu terbagi menjadi 2 kategori besar. Yang pertama adalah identitas eksternal. Oh, ini identitas yang dibangun dari labeling, status, pujian masyarakat. Termasuk jabatan yang diberikan, pencapaian, dan komentar orang. Nah, tentu saja Mas William, ini identitas yang bergantung pada apa yang orang lihat dan apa yang orang pikirkan. Dia berlomba-lomba ada itu untuk mencari semua itu. Identitas ini tapi sangat rapuh loh. Ini seperti rumah di atas pasir. Ketika orang memuji, kita merasa bernilai, berharga. Ketika orang mengabaikan atau mengkritik, rasa percaya diri kita runtuh. Itu menjadi roller coaster emosi dan terjadi juga kepada para siapa itu? Artis-artis, penyanyi-penyanyi itu, atlet-atlet dan orang-orang besar. Karena ketika mereka lagi punya performance yang bagus, ada album baru, diundang di mana mau, itu kan mendapatkan pujian. Tapi kan setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Ketika tidak ada album baru, tidak ada TV, tidak ada film baru, tidak ada lagi yang memuji. Banyak loh orang yang kemudian kehilangan jati diri, harga diri, dan akhirnya maaf nih. Banyak yang kemudian berakhir dengan sangat mengenaskan. Nah yang kedua, identitas internal. Ini yang kita harapkan. Identitas yang dibangun dari prinsip nilai. Ya, dan disinilah spiritual itu menjadi penting. Apa kata Tuhan mengenai saya? Ya, panggilan hidup saya dan bagi sebagian orang hubungan personal dengan Tuhannya. Identitas ini, smart listener, tidak dibangun dari tepuk tangan orang lain, tetapi dari kompas moralnya dia, kesadaran dirinya yang tumbuh di dalam. Ini yang memberi keteguhan, keberanian, dan ketenangan. So, kita gini smart listeners, ketika seseorang mengenal dirinya, awareness terhadap dirinya, ia memahami bahwa nilai dirinya bukan hasil penilaian manusia. Wong manusia itu bisa salah. Ia mulai bertanya bukan apa yang orang suka, tetapi apa yang benar. Bukan bagaimana agar saya diterima, bukan. Tetapi apa yang selaras dengan prinsip nilai hidup saya, panggilan hidup saya. Tujuan hidup saya ini apa sih? Nah inilah isi dari TML, Theocentric Motivation and Leadership, yang sejak tahun 2000, berarti 25 tahun yang lalu saya pikirkan, dan juga sudah muncul dalam buku An Invitation
to TML. Demikian, Mas William. Membahas soal identitas nih Pak Eloy. Sebelum saya menyapa ya, satu pertanyaan. Nah, kalau begitu Pak Eloy, tadi kan juga dikatakan ya, contohnya banyak selebritis, dia mungkin ada juga nih Pak, misalnya dia sudah mati-matian berkarya. Tapi ketika karya itu diluncurkan, kemudian mendapat kritik, karyanya kurang bagus, kurang maksimal. Itu kan sebetulnya pukulan gitu ya Pak ya, buat dia. Nah, apa yang sebetulnya bijak yang bisa dilakukan ketika mungkin kita dalam situasi seperti itu, atau mungkin di dalam dunia karir, dalam kantor kita udah mati-matian misalnya bikin event, atau mungkin kita berkarya, berkontribusi, tiba-tiba dapat kritik kanan kiri gitu kan. Itu kan kayak bikin drop banget gitu Pak Eloy. Banget. Memang kita tidak deny bahwa setiap kritik itu bisa membuat kita ngedrop. Ya kan? Nah, tetapi kemudian bagaimana kita memaknai semua kritikan itu menjadi penting. Bingkai berpikir kita. Nah, pembahasan ini menolong kita untuk memaknai setiap kritik. Apakah kita membiarkan opini orang lain itu merusak, atau justru kita kembali kepada definisi sukses menurut TML. Menurut Theocentric Motivation and Leadership, sukses adalah kesetiaan melakukan yang terbaik. Artinya apa? As long as kita yakin sekali udah memberikan yang terbaik, hasil akhirnya ya kita berharap yang terbaik pula. Yes. Tapi kalau ternyata waktunya masih belum datang, ya kita bersabar. Jadi itu Mas William. Why? Karena ketika seseorang mulai menemukan ya pemahaman-pemahaman seperti itu, maka dia bisa kemudian akan lepas merdeka dari FOPO tadi. Saya kira begitu, Mas William. Baik, saatnya saya menyapa Smart Business sudah memberikan tanggapan di malam hari ini. Selamat malam dari Mbak Diana di Palembang. Selamat malam Pak Eloy. Bagaimana dengan caranya saya menghadapi rekan kantor yang sepertinya tidak suka dengan saya? Memang sih tidak pernah dikatakan, tapi saya merasa seperti itu. Sehingga kadang-kadang jika saya berada di dekatnya, saya tidak semangat kerja. Dan saya juga tahu dia membicarakan saya di belakang. Mbak Diana di Palembang. Wow, Mbak Diana ikut berempati dengan kejadian ini. Ada dua hal. Yang pertama, apakah hal tersebut Mbak Diana bisa kontrol? Tidak bisa. Tidak bisa, karena itu berarti yang kedua. Orang lain. Fokus pada apa yang bisa Mbak Diana kontrol. Justru itulah inti dari FOPO. Ngapain kita menghabiskan waktu mikirin apa yang tidak bisa kita kontrol? Yang tidak bisa kita kontrol itu apa? Ya apa yang orang lain pikirkan tentang kita dan bagaimana dia memperlakukan kita. Yang bisa kita kontrol adalah ya prinsip-prinsip hidup kita. Misalnya apa? Coba Mbak Diana tentukan malam ini dah. Prinsip nilai hidup Mbak Diana yang Mbak Diana mulai hari ini pegang tanpa kompromi. Apapun kata orang, apapun yang dilakukan oleh rekan kerja itu, entah dia ngomongin belakang enggak. Yang pertama, contoh Mbak Diana mengatakan saya pegang prinsip jujur. Berarti udah mulai dari sekarang kalau ngomong teh jujur. Yang kedua, saya orang yang rajin. Ya udah, datang ke kantor jangan pernah terlambat. Ya toh? Waktu mengerjakan tugas-tugas selalu berikan yang terbaik. Berarti apa? Kualitas. Jadi yang pertama tadi jujur, rajin, dan berkualitas hasil kerjanya. Udah fokus itu dulu. Apa yang dilakukan orang terserah mereka. Karena kalimat saya sebagai penutup untuk jawaban terhadap Mbak Diana, you teach people how to treat you. Anda mengajarkan orang lain bagaimana mereka memperlakukanmu. Ajarkan mereka bahwa Anda adalah orang yang jujur, orang yang rajin, dan orang yang berkualitas. Berarti Mbak Diana dengan punya 3 kualitas ini nggak ada waktu untuk mikirin orang-orang yang membenci Anda, apalagi ngomongin dari belakang. Itu orang-orang nggak ada kerjaan. Itulah kualitas hidup Anda yang sebenarnya. Semoga terjawab ya.
Kemudian Ya. juga Bapak Pohan, selamat malam. Pak Eloy, mengapa saya selalu menjadi target dimanfaatkan oleh orang lain, mulai dari pasangan, kemudian rekan-rekan kerja, sampai teman-teman? Dan saya memang sulit untuk menolak. Dan di kantor saya memiliki reputasi yang baik, tapi saya mudah sekali dimanfaatkan. Nah ini sebenarnya nggak ada kaitannya, tapi boleh dikasih jawaban sedikit deh Pak Pohan. Yes, Pak Pohan, terima kasih sudah bergabung. Dua hal juga untuk Bapak. Yang pertama, mengapa Bapak sulit mengatakan tidak? Terlalu baik nih Jangan- Pak Pohan ya. Ya, kenapa? Terlalu baik nih Pak Pohan. Iya, jangan-jangan Anda itu sebetulnya ada hubungannya dengan salah satu atau dua atau tiga-tiganya dari ketakutan tadi. Yang pertama, fear of judgment, takut dinilai oleh orang lain. Dinilai apa? Dinilai nggak baik lah, dinilai egois lah, ya so what gitu lah, kan harusnya begitu. Atau fear of failure, takut gagal. Bukan kegagalannya, tapi takut kelihatan gagal. Atau fear of not belonging. Jangan-jangan yang pertama dan yang ketiga loh yang menjadi hal yang Pak Pohan perlu pikirkan. Yang pertama tadi apa? Takut penilaian orang, nanti apa kata mereka, takut dibilang egois lah, nggak baik lah, atau fear of not belonging, nanti nggak diterima di dalam pertemanan ini. Itu dulu yang pertama, jadi lihat itu. Yang kedua, jadi apa obatnya dong? sama obatnya untuk Mbak Diana. Mbak tadi, Diana. ya, tentukan dong, Pak Pohan itu prinsipnya apa dalam hidup, identitas itu loh. Jadi Pak Pohan, apa kata saya adalah Pohan, prinsip hidupku adalah bertanggung jawab. Yang pertama, apa artinya? Pantang pulang sebelum padam. Maksudnya apa? Kalau kerjain sesuatu tuh harus tuntas. Pokoknya ketika nama Pak Pohan disebut dalam pikiran orang, ini mah pasti pekerjaannya tuntas. Yang kedua, justru gimana sih supaya nggak dikerjain terus? Nggak dimanfaatkan kata Pak Nggak Pohan. dimanfaatkan terus. Ya, you know what you want. Anda harus tahu Anda maunya apa dalam hidup. Orang yang tidak tahu maunya apa dalam hidup emang sering dikerjain, Pak. Kenapa? Ginilah kalimatnya ya. Sebelum Anda menentukan apa yang Anda inginkan, maka orang lain akan mengarahkan keinginan Anda. Karena Anda belum menentukan Anda mau apa kok. Semua orang di sekitar Anda tuh punya keinginan. Dan keinginan mereka itu ingin supaya jadi. Nah, gimana supaya jadi? Ya mereka membutuhkan orang yang membuat keinginan mereka jadi. Siapa itu? Ya Pak Pohan. Pak Pohan ya. Tentukan dulu Anda maunya apa. Tadi bertanggung jawab, tentukan Anda maunya apa dalam hidup. Dan yang terakhir tentu saja, buktikan Pak, mulai kerjakan mulai hari ini. Bisa Demikian, Pak Pohan. berkata tidak ya Pak Pohan. Ya. Dan itu perlu latihan ya Pak Pohan ya. Artinya berbuat baik juga ada porsinya ya Pak Eloy ya. Setuju. Atau mungkin juga kalau dari case Pak Pohan ini dia memang mungkin sekali, dua kali, tiga kali, tapi akhirnya keterusan gitu ya yang di sekitar. Ya orang kalau udah ngerasa, udah minta Pak Pohan aja deh, nanti juga dikerjain. Ya semuanya juga kecanduan Pak, apa-apa minta tolong. Termasuk ngutang. Oke, baik. Terima kasih Pak Pohan. Kemudian juga, aduh sayang sekali ya, tinggal 2 menit ya. Tidak terasa ya. Nanti minggu depan deh, saya akan simpen WhatsApp-nya. Akan saya bacakan lagi untuk Anda semua, mohon maaf. Saya sapa saja, selamat malam Mbak Sari, Mbak Bintari selamat malam. Dan juga ada Kian selamat malam. Terima kasih atas WhatsApp-nya. Pak Eloy sebagai closing statement, 1-2 menit silakan. Thank you. Small listeners, malam ini kita sudah belajar bahwa FOPO bukan sekedar rasa takut dinilai, tapi pola pikir yang diam-diam ini loh merusak nih, mencuri keberanian kita, kreativitas kita, dan potensi kita. Small listeners, sayang banget kan. Banyak orang tidak pernah mencapai apa yang sebenarnya mereka mampu. Bukan karena mereka kurang pintar loh, bukan. Atau bukan karena nggak ada peluang, kesempatan, bukan. Tapi karena mereka hidup, dipimpin, didorong oleh opini orang lain. Namun kabar baiknya, FOPO bukan takdir. FOPO hanyalah program mental, dan program ini bisa diubah, small listeners. Dan perubahan itu dimulai dari satu hal, apa itu? Identitas. Cara Anda memandang diri. Ketika kita tahu siapa diri kita, apa nilai yang kita pegang, prinsip,
harga hidup kita ini, harga diri kita ini. Apa yang kita perjuangkan dan kepada siapa kita hidup, dan ini opini orang lain itu menjadi kehilangan kuasanya. Apalagi kalau Anda percaya ya, Tuhan mengasihimu. Hanya ada satu alasan kenapa Tuhan menciptakanmu di muka bumi ini, karena Tuhan mencintaimu. Itu aja tuh membuat kita, terserahlah apa kata orang lah ya. Kita mulai memilih berdasarkan hal yang benar, bukan lagi popularitas. Berdasarkan panggilan tujuan hidup kita, bukan lagi pencitraan. Dan terakhir, merdeka dari popo bukan berarti kita acuh, bukan. Tapi berarti kita hidup dengan kompas yang benar. Kompas dalam, bukan kompas sosial. Kita lebih fokus pada siapa kita menjadi siapa yang lebih baik, bukan bagaimana kita dinilai hari ini. Dan akhirnya smart listeners, ingatlah baik-baik. Performa tertinggi muncul ketika kita berhenti tampil dan mulai menjadi diri sendiri. Bukan lagi hidup untuk dilihat, tapi hidup untuk menjadi diri sendiri dengan tujuan dan panggilan Tuhan atas hidup kita masing-masing. Baik. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Eloy pada malam hari ini. Semoga memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Dan nanti akan kita lanjut minggu depan, Pak Eloy, ini temanya. Dan ada yang terlewatkan, video ini ada di YouTube channel Smart FM. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya William Darmawan. Saya Eloy Zaluku. We inspire people, develop leaders, and transform organizational culture. Sampai Jumpa. Thank you.